Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Prodi S1 Kebidanan Siti Kesaksawati Zainul Hasan Genggo. Saya Novita Sari. Dan saya Wiladatul Husnania. Kami di sini akan menjelaskan tentang preeklamsia pada ibu hamil. Pengertian preeklamsia. Preeklamsia adalah tekanan darah tinggi yang berkembang selama kehamilan. Masalah kesehatan serius ini biasanya berkembang setelah minggu ke-20 kehamilan. Seorang ibu hamil dikatakan preeklamsia apabila tekanan darah 140 atau lebih pada pemeriksaan dengan jarak minimal 4 jam. Selanjutnya adanya komplikasi preeklamsia pada ibu hamil. Komplikasi preeklamsia bila dibiarkan begitu saja tanpa pengobatan, preeklamsia bisa berpotensi fatal bagi ibu dan bayi, yaitu bisa terjadi bayi lahir prematur, BBL, atau solusio plasenta. Preeklamsia juga bisa menyebabkan sindrom HELP, hemolisis atau peningkatan enzim hati dan jumlah trombosit yang rendah. Tanda-tanda HELP pada pandangan kabur, nyeri dada, sakit kepala, dan mimisan. Selanjutnya, ibu yang mengalami preeklamsia memiliki risiko yang lebih tinggi di antaranya. Yang pertama, penyakit ginjal. Yang kedua, serangan jantung. Yang ketiga, stroke. Yang terakhir, mengembangkan preeklamsia pada kehamilan berikutnya. Selanjutnya, penyebab preeklamsia. Para ahli mempercayai preeklamsia disebabkan oleh adanya masalah dengan perkembangan plasenta ibu hamil. Dengan preeklamsia memiliki pembuluh darah yang sempit dan tidak berfungsi dengan normal. Beberapa penyebab dari pembuluh darah yang abnormal diantaranya adalah tidak cukupnya aliran darah menuju rahim, kerusakan pada pembuluh darah, masalah pada sistem imunitas, dan dari beberapa gen. Selanjutnya, pencegahan penyebab preeklamsia. Cara mencegahnya ialah dengan cara modifikasi gaya hidup sehat seperti restriksi kalori, membatasi asupan garam, mengonsumsi bawang putih, vitamin C. Beberapa ibu hamil menurunkannya dengan cara yang pertama, mengonsumsi obat aspirin dosis rendah, mengonsumsi suplemen kalsium. Namun, sebelum memulai untuk mengonsumsi obat dan suplemen, ibu hamil harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter, sebab keduanya tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan dan juga bisa dengan cara mengontrol gula darah dan berat badan serta merencanakan hamil. Seorang ibu hamil bisa dipastikan mengidap preeklamsia. Terdapat tanda-tanda: 1. Kerusakan ginjal atau hati. Yang kedua, rendahnya trombosit. Yang ketiga, menumpukkan cairan di paru-paru. Yang keempat, sakit kepala dan pusing. Yang terakhir, mengalami gangguan penglihatan atau melihat bintik-bintik. Faktor resiko preeklamsia. Yang pertama, riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Yang kedua, hipertensi kronik. Yang ketiga, kehamilan pertama dengan pasangan baru. Yang keempat, usia lebih dari 40 tahun. Yang kelima, adanya ras. Selanjutnya, obesitas dan kehamilan ganda atau lebih, serta jarak yang terlalu lama dari kehamilan sebelumnya 10 tahun dan memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes tipe 2, penyakit ginjal atau lupus, dan kehamilan yang terjadi dengan bantuan bayi tabung. Selanjutnya, gejala preeklamsia. Yang pertama, nyeri kepala. Yang kedua, gangguan penglihatan atau buram. Yang ketiga, nyeri perut kanan atas. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, produksi urin menurun. Yang keenam, penurun jumlah trombosit pada pemeriksaan darah. Yang ketujuh, gangguan fungsi hati. Yang ke-8, sesak nafas. Yang terakhir, bengkak pada kaki atau tangan dan wajah. Selanjutnya, macam-macam preeklamsia. Preeklamsia dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah preeklamsia ringan. Di antaranya ialah pertama, kenaikan tekanan darah mencapai 140 sampai 160. Yang kedua, protein urin positif. Yang ketiga, edema atau penimbunan cairan pada betis, perut, punggung, wajah, atau tangan. Selanjutnya, preeklamsia berat. Tanda-tandanya ialah yang pertama, tekanan darah 160. Yang kedua, peningkatan kadar enzim hati. Yang ketiga,
ketiga, oliguria atau urin sedikit. Yang keempat, protein urin positif. Yang kelima, nyeri ulu hati. Yang keenam, gangguan penglihatan atau nyeri kepala bagian depan. Yang ketujuh, pendarahan retina atau bagian mata. Yang kedelapan, edema, penimbunan cairan pada paru. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.